Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas soal PAT kemarin ya. Jadi ini soal literasi ya. Jadi pentingnya kalian berliterasi dan ternyata masih perlu ditingkatkan ya kemampuan literasinya. Di sini ada soal 1 sampai 5 digunakan teksnya. Kita kalian baca dulu sebetulnya baru dikerjakan soalnya. Jadi misalkan, nah sekarang kita langsung aja ke ngerjain soalnya. Hukum laju untuk reaksi korosi besi adalah, jadi gini tinggal itu aja ya. Ini kan ke konsentrasinya dalam persen ya. Jadi kita tidak perlu konversi ke apa-apa dulu. Langsung aja misalkan kita tahu di sini untuk mencari laju siapa O2 ya. O2 berarti kita pakai gunakan data 1 dan 2. Nah, berarti konsep laju O2 orde O2 orde oksigen itu dia persamaan 1 dan 2. Berarti kita gunakan eh, langsung aja ya. Persamaan 1 dan 2 kan ya 40 dan 20 ya. Berarti 40 per 20 dikali dengan dipangkatkan X sama dengan ini 0,2 per 0,10 ya. 0,20 per 0,10. Berarti ini kan 40 per 20 kan 2 ya. 2 pangkat X sama dengan 2. Berarti X nya sama dengan 1 ya. Kemudian untuk sekarang orde N2 ya. Orde H2O. H2O itu dia berarti percobaan berapa? Percobaan ini ya, yang O2 nya sama ya, berarti percobaan 1 dan 3 gitu ya. Jadi 1 dan 3. Jadi gini ya, banyak yang masih membuat angkanya itu yang dicari ordenya itu angkanya sama, harusnya angkanya beda ya. Jadi kita menggunakan 1 dan 3 itu berarti kita menggunakan 50 dan 80. Berarti 80 per 50 pangkat Y sama dengan ini ya, 0,16 dengan 0,10. 0,16 per 0,10. 80 per 50 kan berarti 8 per 5 ya. 8 per 5 pangkat Y sama dengan ini 16 per 10. Ini kan kita coret nolnya ya. Jadi 16 per 10. 16 per 10 kita perkecil menjadi 8 per 5 juga. 8 per 5 berarti Y nya sama dengan 1. Berarti ordenya adalah ini jawabannya yang A ya. Itu seperti itu ya. Baik, seperti itu. Nilai tetapan laju untuk reaksi korosi besi ya. Kalau tetapan laju berarti ambil data salah satu ya. Ambil data, misalkan ambil data percobaan 1. Percobaan 1 kan di situ O2 nya berapa? Ini ya. O2 nya 20 ya kan. O2 20, H2O nya 50, kalau lajunya 0,10. Nah, berarti kan rumusnya kan K sama dengan laju dibagi dengan konsentrasi O2 pangkat 1 dikali H2O pangkat 1. Karena percobaan 1 maka ini 0,10 per berapa ini? O2 nya kan 20 pangkat 1 kali 50 pangkat 1. Berapa jadinya nih? 0,10 per berapa nih? 5 kali 2 kan 10 ya. 1000 berarti ya. 10 0,2. Berarti 0, ini nolnya nambah nih 1 2 3 4. 1 2 3 4. Jadi 1 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. 1 kali 10 pangkat min 4. Jika konsentrasi O2 ditingkatkan menjadi 50% dan H2O diturunkan menjadi 60%, berapa laju korosi pada besi? Nah, kan rumusnya kan udah jelas kan di sana ya. Kamu dapatkan V sama dengan K dikali konsentrasi O2 pangkat 1 kali H2O pangkat 1. K nya berapa tadi? 1 kali 10 pangkat min 4. O2 nya berapa? 50%. H2O nya
H2O-nya adalah 60%. Berapa jadinya? 50 kali 60 berarti 300, 3000 berarti ya. Jadi 1 kali 10 pangkat min 4 kali 3000. Nih ya, belajar matematik kita ya sedikit ya. Jadi 3000 itu adalah 3 kali 10 pangkat 3 positif ya. Nah, ini negatif ya. Kalau pangkat dikalikan maka itu akan dijumlahkan. Jadi min 4 ya, jadinya min 4 ditambah 3 berarti min 1 gitu ya. Jadi nanti sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1. Berapa 3 kali 10 pangkat min 1? 0,3 gitu ya. Jadi mana adalah yang B gitu ya. Nah, berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan berikut yang paling benar? Besi adalah logam yang paling banyak di alam. Kita baca teksnya. Ternyata besi adalah salah satu material yang paling banyak digunakan, tapi bukan yang paling melimpah di alam. Paling banyak itu artinya paling melimpah. Jadi kita harus belajar sinonim ya. Berarti ini bukan, salah ya. Sebagai material paling banyak digunakan, besi merupakan logam yang sangat istimewa. Ternyata di sini kita lihat baca, akan tetapi besi bukanlah logam yang istimewa. Ya udah, berarti salah. Ya. Korosi pada besi akibat besi mudah bereaksi dengan oksigen dan air. Nah, ini kan di sini kita mengatakan bahwa pernahkah kamu melihatkan bahwa kecepatan korosi besi dipengaruhi oleh kelembaban atau H2O? H2O itu air ya. H2O itu air. Air. Itu harus hafal kita ya. Dan oksigen. Jadi benar ini. Ya, benar. Korosi pada besi merupakan memberikan keuntungan. Enggak ya. Ini udah semua orang juga tahu, ini merugi. Korosi pada besi hanya dipengaruhi oleh kelembaban dan tidak terhadap faktor lain. Enggak ya, harusnya H2O atau kelembaban dan oksigen ya. Jadi ini salah. Salah. Berarti yang C jawabannya. Oke, berdasarkan teks di atas nih, teks di atas dan data eksperimen. Jadi jangan melenceng dari teks dan data eksperimen. Ternyata di sana diantara cara untuk mengurangi laju korosi pada besi adalah ini yang pasti, ini yang salah nih. Kenapa? Karena di atas teks tersebut tidak bicara tentang cat. Ternyata apa? Cara mengurangi laju reaksi berarti kan yang mempengaruhinya kan ada dua ya. Yang mempengaruhi korosi itu adalah H2O dan O2. Nah, berarti kan kelembaban kan H2O. Berarti caranya untuk membuat dia kurang lajunya berarti tinggal dikurunkan kelembabannya sama konsentrasi H2-nya. Salah satu dampak negatif dari pengembangan teknologi adalah dihasilkannya polusi dari setiap proses yang terjadi bla bla bla. Nah, kita tinggal baca nanti. Nah, berikut ini yang bukan merupakan dampak polutan gas nitrogen monoksida terhadap lingkungan. Nah, kita baca di sana. Ternyata menyebabkan iritasi saluran pernapasan. Oh, ternyata ada di sini nih, iritasi saluran pernapasan. Benar, berarti gitu ya. Karburator mesin. Di sini nggak bicara tentang karburator mesin. Nah, berarti ini salah ini. Ya, ini salah. Kemudian ada semuanya, tinggal dibaca ya. Dibaca ternyata ada semua ini. Tinggal lihat teks sebenarnya. Jadi tidak perlu apa-apa. Berdasarkan data percobaan, rumus laju dapat dituliskan sebagai. Nah, sekarang kita rumus laju. Berarti kita tarik ordenya. Sekarang orde N2 berarti percobaan mana nih O2? Kita lihat lagi ya. Orde N2 berarti yang O2-nya sama. Berarti ini hampir banyak yang salah di sini nih ya, materi ini. Pakai bagian ini ya. Orde N2 itu berarti percobaan 1 dan 2. Langsung aja ya, berarti kita masukin 0,2 per 0,1 pangkat X sama dengan ini ya, 25. Kalau waktu dibalik ya. Nah, kalau waktu harus dibalik. Waktu harus dibalik. Berarti ininya bukan 25 per 50 tapi 50 per 25. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2. Berarti X nya sama dengan 1. Sekarang orde O2. Berarti percobaan berapa orde O2? Percobaan O2 itu berarti yang N2 nya sama. Berarti ini ya, sama.
Berarti dia N2, berarti ini percobaan ini. Mana ya? Oke, ini ya. Ini bentar ya. Ini ketemu ini ya, 0,201, ini 12,5 dengan 50. Baik, jadinya percobaan 1 dan 3 ya. 1 dan 3. Berarti jadinya berapa? 0,2 per 0,1 pangkat Y sama dengan 50 per 12,5. Ini 2 pangkat Y sama dengan 4, berarti Y nya sama dengan 2 2 aja ya langsung ya. Kan 2 pangkat 2 berarti kan. Nah, berarti rumus lajunya V sama dengan K dikali N2 pangkat 1 kali O2 pangkat 2. Nah, ini ada nih. Gitu ya. Jadi N2 nya pangkat 1, O2 nya pangkat 2. Ini banyak yang salah di sini ya. Padahal ini mudah sekali kan, biasa aja sebenarnya ya. Kemudian apa konstanta laju? Nah, konstanta kan rumusnya apa? Satuan konstanta sama dengan molar pangkat 1 min orde kali S pangkat min 1 M 1 min ordenya 3 ya, 1 min 3 dikali S min 1. Jadi sama dengan M pangkat min 2 S min 1. Jadi ini ya. Jika N2 dan O2 kemudian dijadikan 2 kali lipat. Nah, berarti tinggal V sama dengan K dikali N2 nya kali 2, O2 nya juga 2 kuadrat. Berarti berapa jadinya? 8 ya. 2 kali 2 kuadrat berarti 8. Berarti 8 kali lipat. Oke ya, nomor 9 ya. Kemudian nomor 10 bla bla bla, baca sendiri. Nah, apa efek penurunan suhu? Ini nggak perlu baca juga bisa ya. Namanya menurunkan suhu pasti membuat laju menurun. Menurunan laju pembusukan. Nah, jangan sampai ini masih ada yang salah. Kemudian mengapa buah yang potong kecil menjadi cepat-cepat busuk? Luas permukaannya meningkat bukan menurun ya, meningkat makin besar. Salah satu proses pembusukan adalah oksidasi ini hampir semuanya betul ya, karena proses penuaan. Jadi dia betul ini adalah karena antioksidan bereaksi dengan oksigen. Kenapa? Di sini ada kata-kata tameng ya, sebagai tameng menghadapi oksigen. Nah, gitu ya. Jadi tameng itu ya bereaksi, namanya tameng berarti dia akan menghadapi berarti bereaksi. Betul ya, ini hampir semuanya betul nih. Paragraf 2, jika enzim. Nah, paragraf 2 ya, ingat ya. Kita harus baca. Ternyata enzim adalah katalis, dan katalis itu salah satunya adalah yang bukan merupakan sifat enzim adalah membantu menaikkan. Harusnya apa? Menurunkan. Ini banyak masih ada yang salah di sini. Baik, sekarang nomor ini banyak ada juga yang salah ya. Suhu dinaikkan, ini reaksinya kan berarti kan gini ya. Ke kanan eksoterm, ke kiri endoterm. Nah, ini kan di sini dinaikkan. Apa dinaikkan? Nah, do, tu, so. Ini gampang sekali ya. Suhu dinaikkan, geser ke endoterm. Sementara yang ke endoterm adalah yang ke kiri. Tahu dari mana? Karena tandanya negatif. Kalau negatif berarti yang ke kanan, yang sesuai dengan tanda yaitu negatif. Berarti adalah ke kiri, berarti ke arah reaktan. Apa efek penambangan katalis? Katalis tidak mempengaruhi kesetimbangan. Jika pada suatu tetap tekanan sistem ditingkatkan, apa yang akan terjadi pada kesetimbangan? Nah, tesar kocil ya. Sekarang kita lihat di sini reaksi ini N2 tambah 3H2 2NH3. Di kiri berapa koefisiennya? 1 tambah 3 berarti 4 koefisiennya. Koefisiennya 4 ya. Koknya 4. Ini koefisiennya berapa? 2. Berarti geser ke kanan ya. Kalau tekanan diperbesar berarti geser ke kanan. Tekanan diperbesar berarti digeser ke kanan. Geser ke kanan atau geser ke produk. Geser ke produk berarti dia akan jumlah NH3 makin banyak. Betul.
sebagian gas N2 dan H2 akan bereaksi membentuk NH3 sehingga mengurangi konsentrasi. Ya, kalau geser ke kanan berarti yang kiri makin sedikit, yang kanan makin banyak. Betul juga. Ini salah, harusnya lebih kecil. Tetapannya nggak ngaruh ke tetapan keseimbangan, geser ke kiri salah juga gitu ya. Kemudian yang nomor 17 sampai 20 ini adalah reaksi ini. Nah, ini juga banyak yang salah ya. Ini kan kita hanya melihat yang wujudnya aqueous atau gas ya. Ingat ya, ingat hanya yang aqueous dan gas. Ya, aqueous dan gas. Berarti ya ini aqueous, ini aqueous, ini aqueous. Nah, berarti kan sekarang gas CO2 meningkat. Berarti gas CO2 yang ini nih ya. Berarti ini memperbesar konsentrasi produk reaktan. Memperbesar konsentrasi reaktan. Kalau memperbesar konsentrasi reaktan, maka geser ke produk. Nah, berarti geser kemana? Kanan. Ya, geser ke kanan gitu ya. Ekspresi untuk Kc untuk reaksi pada persamaan pada teks tersebut biasa adalah Kc apa rumusnya? Kanan bagi kiri, hanya berlaku untuk aqueous dan gas. Berarti produk pangkatkan koefisien dibagi dengan reaktan pangkatkan koefisien. Berarti koefisiennya berapa produknya apa aja? Ca2 plus pangkat 1 kali HCO3 minus pangkat 2 per CO2 pangkat 1. Udah gini doang. Ini nggak ada jawabannya ya, nggak ada yang sama tuh, nggak ada yang seperti ini. Berarti ini nggak ada jawabannya. Ini yang maksud saya yang nggak boleh jawab, karena nggak ada yang betul. Berdasarkan teks pada paragraf 3 dan persamaan keseimbangan. Nah, ini teks pada paragraf 3 itu apa? Katanya di sini ada informasi tentang bahwa kadar CO2 itu berisikan pada 0,01. Berarti konsentrasi CO2-nya adalah 0,01. Nah, kemudian ion H+ ini dihasilkan pada saat seimbang adalah 0,004 molar. Nah, berarti kita bikin reaksinya ya. CaCO3 solid, CaCO3 solid ditambah CO2 aqueous tambah H2O liquid. Atau gini aja ya, kita nggak usah melibatkan yang CaCO3 nya ya, karena dia wujudnya juga solid ya, jadi nggak ngaruh ya. Berarti jadi CO2 gas aqueous menghasilkan, langsung aja ya, menghasilkan Ca2 plus tambah H2HCO3 Ca2 plus aqueous tambah 2HCO3 minus aqueous ya. Kita hanya mengambil yang wujudnya padat aqueous saja supaya menghemat kertas maksudnya. Sebenarnya kalau misalkan mau tulis semuanya nggak masalah. Mula-mula reaksi sisa ini berkurang, ini bertambah. Yang ingat ya, pemisahnya adalah tanda panah. Yang kiri berkurang, yang kanan bertambah. Ini mula-mulanya berapa CO2-nya? 0,01 kata teks kan. Ini 0, ini 0. Nah, berarti kan katanya 0,04 itu pada saat timbang 0,004. Berarti di sini berapa? Tinggal ditulis ya, 0,004. Nah, yang di sini berapa carinya? Tinggal ke atas dibagi, ke samping dikali. Jadinya berapa? 0,04 dibagi 2, 0,002. 0,002. 0,04 bagi 2, 0,02 dikali 1 kan 0,002. Ingat ya, 0,01 itu 0,010 ya. Jadi nanti hasilnya 0,008 ya. Ini 0,002. Ya, udah kita masukin langsung. Kc sama dengan konsentrasi Ca2 plusnya langsung aja masukin ya. 0,002 kali 0,004 kuadrat per 0,008. Nah, ini kan agak susah ya. Ini kan coretnya namanya ya. Ingat ya, karena nolnya sama, maka ini jumlah nolnya sama ya kan. Saat ada 3 angka di belakang koma, ini ada 3 angka di belakang koma, masing-masing dipangkatkan 1 kan. Berarti ini coret, ini coret. Ya, 2/8 berarti dia 1/4 ya. Ini coret ya. Ini 2 coret, tinggal 1, 8 coret ya. 8 bagi 2 kan 4 ya.
Jadi 1/4 ya. Nah, udah kita kuadratin ya. 4 ini karena angkanya jelek ya, jadi kita bikin 4 kali 10 pangkat min berapa nih komanya, ada angka berapa angka di belakang koma? Oh, ada 3. Berarti pangkat min 3 kuadrat per 4. 4 kuadrat berapa? 16 kali 10 pangkat. Nah, kalau pangkat dipangkatin itu dikali. Min 2 kali 3, min 3 kali 2 berarti min 6 per 4. Berarti sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Ya, 4 kali 10 pangkat min 6. Gitu ya. Pernyataan berikut ini yang tidak tepat. Nah, tinggal dibaca ya. Stalaktit berasal dari batu kapur yang mengeras dan menggantung dari atas ke bawah. Coba, stalaktit itu bener nggak dari atas ke bawah? Nah, katanya kan menjulur menggantung ke bawah. Nah, stalaktit adalah formasi batuan. Pembentukannya melibatkan bla bla bla, kita baca. Nah, adapun ini, ketika larutan yang mengandung ion Ca2+ dan HCO3- ini menetes, akan terlepas dan mengendap, lama kawan akan membentuk stalaktit. Berarti ini stalaktit yang ke bawah. Ini stalaktit. Stalaktit. Sementara kalau misalkan yang ke atas, tumbuh ke atas berarti stalagmit. Stalagmit. Nah, berarti ini dari atas ke bawah, betul ya. Stalaktit tanah stalagmit menggantung ribuan tahun, betul. Ribu tahun di sini kan ada ya, ada tulisannya 48.000 tahun, berarti ratusan ribu tahun. Stalagmit terbentuk ketika larutan yang mengandung ion, betul. Stalaktit berasal dari gas karbon dioksida, yang gas terbanyak. Nah, padahal di sini apa katanya? Tidaklah terlalu banyak, hanya menempati urutan keempat. Kalau terbanyak harusnya pertama dong. Berarti ini salah. Gitu ya. Kemudian yang nomor selanjutnya. Nah, ini kok banyak yang salah di sini nih ya. Jika dalam 2 liter larutan terdapat 100 mol asam asetat. Di sini kan kita baca teksnya. Ternyata di teks di sini ada persen-persen ya. Makanya kita harus cek persen yang mana yang dipakai. Ternyata ini nih, kita pakai ini nih ya. Derajat disosiasi asam asetat sangatlah kecil, bersekitar 1%. Ini artinya jika ada 100 molekul asam asetat, maka hanya 1 molekul yang teruraikan menjadi ion-ionnya. Nah, di sini ada 100 mol asam asetat. Maka berapa jumlah ionnya? Ya udah, berarti kan 1% doang ya, 1/100 kali 100. Berarti berapa? 1. Berarti 1 mol. Ini masih ada yang salah. Berdasarkan hasil perhitungan pada soal nomor 21, nah kita bikin ya. Kan di sini reaksi penguraiannya CH3COH, CH3COOH menghasilkan H+ tambah CH3COO min ya, mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya berapa mula-mulanya? Mula-mulanya di soal katanya apa? Mana mula-mulanya? Mula-mulanya adalah, nah kalau nggak disebutin gimana? Kalau nggak disebutin, ya sudah. Kalau nggak disebutin, kita anggap oh di sini ada 100 mol katanya, 100 mol ya, mula-mulanya 100 mol, 100. Kemudian ini 0, ini 0 ya. Terus yang terurainya berapa? Ini kan jumlah mol ion H+ yang dihasilkan. Berarti 1 ini di sini, H+-nya 1. Nah, berarti kalau sini koefisiennya sama, berarti semuanya sama-sama 1 karena koefisiennya sama-sama 1. Berarti di sini berapa? 99, ini 1, ini 1. Nah, berarti KC-nya gimana? KC sama dengan konsentrasi H+ kali CH3COO- per konsentrasi CH3COOH gitu ya. H+-nya berapa? H+-nya ingat ya, konsentrasi itu mol per volume, berarti 1/2. 2 dari mana 2? Ini dari soal nomor 21. Makanya berdasarkan perhitungan pada soal nomor 21, makanya disebut 21 di sana. Nah, di sini berapa? 1/2 juga per 99/2 ya. Nah, ini yang sama bisa dicoret nih, tapi hanya satu yang dicoret ya. Ini doang dicoret nih. Coret ya. Jadi 1/2 dibagi 99. Nah, itu nanti hasilnya itu adalah 5,05 kali 10 pangkat min 3 ya. Gitu ya. Jadi tinggal dibagi-bagi aja. Kemudian KC dari KC rumusnya kan bisa ya. KC itu adalah
konsentrasi produk pangkatkan koefisien per konsentrasi reaktan pangkatkan koefisien. Nah, koefisiennya berapa? Atau gini nih, Kc adalah konsentrasi pangkatkan selisih koefisien. Nah, gitu aja ya. Konsentrasinya kan M ya. Selisih koefisiennya kan di kanan ada berapa? Karena 1 tambah 1 2 ya. 2 dikurangi berapa di sini di kiri? 1. Berarti 2 kurang 1 berarti M saja. Berarti M saja. Kemudian berdasarkan teks di atas yang membuat asam asetat berasa asam adalah di sini udah sebutin ya, katanya kan ion H+, ya kan, meskipun tingkat penguraiannya sangat kecil, salah satu hasil penguraiannya yaitu H+, bertanggung jawab pada sifat asam. Nah, jadi penyebab asam itu apa? Karena adanya ion H+. Jika wadah reaksi yang mengandung larutan asam asetat dipanaskan, berarti ini geser kemana? Nadotuso. Dipanaskan artinya suhunya dinaikkan. Nah, sementara katanya dalam soal di sini disebutkan dalam soal bersifat endoterm. Maksudnya apa? Endoterm itu artinya ke kanan endoterm, ke kiri eksoterm gitu ya. Jadi kalau disebutin apa ada sesuatu nilai atau angka atau tata tulisan itu berlaku untuk reaksi yang ke kanan. Jadi kalau ke kiri berarti adalah kebalikannya. Berarti geser ke kanan kan? Berarti ini geser ke kanan. Geser ke kanan. Nah, berarti apa? Geser ke kiri salah. H+-nya CH3CO- makin banyak, betul, karena geser ke kanan. Ini makin banyak, salah. Ke arah eksoterm, salah. Makin terasa asam, betul. Kenapa? Karena H+-nya makin banyak. Gitu. Baik. Yang nomor isian singkat 26 sampai 30. Ini reaksi ini adalah reaksi eksoterm ke kanan. Nah, sebenarnya jika tekanan sistem diperbesar, maka jumlah gas CO akan makin. Nah, ini ya, ingat ya. Jumlah tekanan tesar kecil. Nah, koefisiennya yang dilihat adalah yang gas saja. Di kiri kan ini pemisahnya ya, tanda panah. Berarti di kiri ada berapa koefisiennya? 1. Di kanan ada berapa? 2 ya. Ini nggak ikut. Nah, nggak ikut ya. Si H2O nggak ikut karena dia liquid. Berarti geser ke mana? Berarti geser ke kiri. Geser ke kiri. Betul. Ini berarti makin apa nih? Juga CO-nya makin banyak. Kenapa makin banyak? Karena geser ke kiri. Kemudian ini geser dulu ya. Kita geser ke kiri dulu nih. Baik, sekarang yang ini. Jika jumlah mol masing-masing spesies, ini banyak yang salah di sini ya. Jadi ingat ya, masing-masing spesies itu berarti 0,2 itu punya siapa? Punya CO. 0,4 punya siapa? Punya H2O. Berarti ini caranya, CO-nya adalah 0,2, H2O adalah 0,4. Kemudian apa lagi? CO2 ya. CO2 itu 0,6 dan H2-nya adalah 0,6. Ingat ya, yang wujudnya gas cuman CO, CO2 dan H2O. H2 berarti ini enggak ikut. Nah, sekarang berarti kita tentukan tekanan mol totalnya. Mol totalnya adalah mol total 0,2 tambah 0,6 ditambah 0,6 berarti berapa? 1,4 mol. Nah, sekarang tekanan parsial ya. Tekanan parsial dari CO berarti 0,2 dibagi 1,4 ya. Mol dia dibagi dengan mol total dikali tekanan total. Berapa tekanan totalnya? 7. Berarti berapa nih? 1 atm. Kemudian tekanan parsial CO2 ini 0,6 per 1,4 kali 7 berarti 3 atm. H2 pasti sama dengan CO2 karena sama-sama molnya 0,6. 3 atm juga. Nah, baru sekarang kita nyari Kp ya. Kp sama dengan tekanan parsial dari siapa? CO2 dikali tekanan parsial dari H2 per tekanan parsial dari si CO. Udah, H2 nya nggak ikut. Berarti di berapa CO2 nya?
berapa codonya? 3 ya. 3 kali 3 per 1 berarti 9 ATM kuadrat. Ini hampir semuanya salah ya. Kemudian nggak satu, kalau ini nggak usah pakai satu nggak apa-apa, pakai bagus. Jika wadah sistem dipanaskan berarti dia geser kemana? Endoterm. Nado. Nado itu susu dinaikkan geser ke endo, kemana? Ke kiri. Ke kiri atau ke reaktan boleh ya. Ada yang jawab ke reaktan, ada yang jawab kiri, sama aja. Saya betulin. Berdasarkan nilai pada 0 nomor 27, jika reaksi dilakukan pada suhu. Nah, sekarang hubungan antara Kc dengan Kp. Baik ya. Kp sama dengan Kc kali RT kali pangkatan selisih koefisien. Baik. T-nya adalah dalam Kelvin 227 ditambah 273. Berapa jadinya? 500 ya. 500 Kelvin. Baik, jadi Kc-nya berapa? Kp-nya berapa? Kp-nya kan 9, sama dengan Kc dikali R-nya 0,08 dikali 500 pangkatan selisih koefisiennya kanan kurang kiri. Berapa kanannya? 2 kurang 1 berarti 1. Nah, kita coret ya. Ini ya, coret. 8 kali 5 40. Berarti 9 sama dengan Kc kali 40. Kc-nya sama dengan 9 dibagi 40 gitu ya. Jadi Kc-nya adalah berapa? 0,225 ya. 225 ya. Molar pangkat 2. Bang, molar. Oh, molar pangkat ini enggak pakai kuadrat ya. Maaf, tadi salah ya. Harusnya di molar aja. Nah, berarti ini molar ya. Berapa tadi? 0,225 molar. 0,225 molar. Jika gas hidrogen yang sedang dicairkan, nah ini banyak yang salah nih. Dicairkan artinya dikurangi konsentrasinya, dikurangi konsentrasinya. Artinya apa? Kalau kurangi konsentrasinya sementara gas hidrogen itu di kanan, berarti dia akan geser ke kanan ya. Karena dikurangi konsentrasi gas hidrogen, dikurangi yang sebelah kanan. Baik, sekarang kita masuk ke ini nih ya. Ini ada satu orang yang betul semua, tapi sebagian yang lain juga masih belum bisa ya. Nah, ini bagus kalian ada beberapa yang memang sudah paham, tapi banyak juga yang masih kebingungan ternyata. Jadi kita bikin tabel dulu ya, tabel percobaan. Pada percobaan 1 ini kan 1, 2, 3. Ini konsentrasi alisin dan bakteri, kemudian lajunya. Alisinnya berapa? 0,2, bakterinya 0,2, lajunya 0,04. Kemudian yang kedua, alisinnya 0,4, bakterinya 0,2, ini 0,16. Kemudian alisinnya 0,2, alisinya 0,2, bakterinya 0,4, ini 0,08. Ingat ya, jangan sampai menggunakan data yang konsentrasinya sama. Hasilnya makanya kamu dapat angka 1. Banyak yang seperti itu. Jangan seperti itu ya. Jadi ketika misalkan kita mau menjelaskan ini, kita misalkan ya, nyari laju A berarti pakai yang B-nya sama, tapi A-nya sendiri pakai data yang berbeda gitu ya. Jadi misalkan laju A, orde A ya, orde A berarti kan dia percobaan 1 dan 2. Nah, berarti kan jadinya yang ini kan. Nah, berarti jadinya 0,4 per 0,2 pangkat X sama dengan 0,16 per 0,04. Berapa nih? 4 per 2 berarti 2 pangkat X sama dengan 16 per 4 itu 4. Berarti X-nya sama dengan 2 gitu ya. Kemudian nah ketika nyari orde yang ini banyak yang salah di nyari orde yang satu lagi. Nih ya, nyari orde si B. Nyari orde B berarti A-nya harus sama. Ya, orde B itu A-nya harus sama. Nah, berarti kan di sini berarti orde B ya, orde B. Orde B berarti 1 dan 3. Berarti 1 dan 3 apa? 0,4
0,4 per 0,2 pangkat Y sama dengan berapa? 0,08 dibagi 0,04. Berarti gimana jadinya? 2 pangkat Y sama dengan 2. Berarti Y-nya sama dengan 1. Gitu ya. Jadi harus beda ini ya. Jangan sampai hasilnya dia 1. Nggak bisa kalau hasilnya jadi angka 1, ya nggak bisa dipangkatin. Ya, jadi jangan maksain angka 1 di sini, harus beda angkanya. Tidak boleh jadi ketika dibagi menjadi angka 1 ya. Berarti lajunya adalah V sama dengan K dikali A pangkat 2 kali B pangkat 1. Ini ya di jawabannya untuk nomor 1 nih ya. Untuk nomor 2 berarti lajunya itu nomor 1. Itu ordernya ya, maaf. Ini nomor 2 berarti ya. Ini nomor 2. Nomor satunya ini nomor satunya. Nomor 2-nya seperti itu. Nomor tiganya laju pelumpuhan bakteri. Nah, sekarang kita cari K-nya dulu ya. Nyari K sama dengan V per konsentrasi A kuadrat dikali B. Nah, kita ambil percobaan 1 ya. Kita ambil percobaan 1, berarti percobaan 1 itu berapa? 0,04. 0,04 dibagi dengan 0,2 kali 0,2. Berarti 0,2 kuadrat kali 0,2. Berapa jadi ini? 0,04 per berapa nih? 0,04 kali 0,2. Nah, gitu ya. Oh, ternyata sama nih ya. Ini sama, berarti coret aja. Berarti 1/0,2 jadinya. Berapa? 5. 5. Nah, 5 ya. 5 kalau mau pakai satuan boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Nah, ternyata banyak yang ada yang betul 5 di sini, tapi ketika masukin ke rumus ini, V sama dengan K dikali A pangkat 2 kali B. Di sini angkanya bukan angka 5, tapi angka 9. Entah dari mana angka 9 ya. 5 kali A-nya berapa? 0,5 kuadrat kali 0,5. Jadi berapa tuh? 5 kali 0,25 kali 0,5. Berapa? 5 kali 0,25 kali 0,5. Berarti 0,625 ya. 0,625 molar per second gitu ya. Jadi seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya apa yang saya jelaskan ini. Nanti ketika bikin soal remed, patokan ke sini ya. Pelajari dulu, nanti pas remed kamu harus sudah paham ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.